I'll get my car. I brought mine. Yours. I gotta get me one of those. Halo, selamat datang di channel update film dan komik. Wah, udah lama ya terakhir kali kita update konten, jadi agak lupa nih sama kabar teman-teman. Pastinya kita doakan semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas seputar evolusi Batmobile dari pertama hingga terbaru. Udah nggak sabar kan? Yuk langsung disimak. Mobil berwarna hitam, canggih, futuristik, banyak senjatanya. Itu udah identik banget kan ya sama mobil Batman. Tapi tahu nggak sih guys, kalau mobil pertama Batman itu mobil biasa aja. Mobil ini didesain oleh Bob Kane dan berdasarkan sebuah mobil Colt 810 tahun 1936. Kalau teman-teman nggak tahu mobil apa, ini adalah mobil Amerika pastinya. Dan mobil Batman ini dirilis pertama kali di Detektif Komik nomor 48 di tahun 1941. Istilah Batmobile ini pun juga baru digunakan sekitar 4 tahun setelah rilisnya komik nomor 48. Nah, kalau kalian lihat emang warna mobilnya tuh merah, ngejreng. Pokoknya beda banget deh sama mobil-mobil Batman yang sekarang kita lihat. Tapi asal-usulnya emang dari sini guys. Dan ini emang mobil Batman yang digunakan sehari-hari. Mau dia ke pasar, mau dia ke mall. Pokoknya dia selalu pakai ini. Beda banget kan sama yang film-film sekarang. Langsung ke mobil nomor 2. Nah, kali ini mobilnya udah agak beda nih guys bentuknya. Satu, warnanya udah mulai hitam seperti lambang Batman. Dan dua, ini udah banyak fitur-fitur baru nih guys. Mobil ini pertama kali kita lihat di TV series Batman tahun 1966 dan didesain langsung oleh George Barris berdasarkan mobil Ford 1955 Lincoln Futura. Di TV series ini, Batman diperanin oleh Adam West. Nah, makanya sering banget mobil ini dinamain sebagai The West Mobile. Apa yang membuat mobil legendaris ini beda dari yang sebelumnya, itu adalah fitur-fitur yang mobil ini bisa lakukan. Udah mirip banget deh sama mobil Batman yang zaman sekarang. Dari cable cutter blade, battery projector, anti-theft device, detector scope, bat eye, lalala, banyak banget fitur yang bisa dilakukan dengan mobil ini. Dengan desainnya George Barris, mobil ini sempat dinobatkan sebagai the most famous car in the world. Gila nggak tuh, mobil Batman loh guys, bisa menjadi mobil yang paling terkenal di dunia. Dan dengan ketenarannya itu, George Barris pun melakukan paten terhadap mobil tersebut. Banyak orang pun bilang bahwa ini adalah the real Batmobile. Setelah absen kurang lebih 20 tahun dari layar kaca maupun layar lebar, Hollywood pun akhirnya merilis ulang Batman pada tahun 1989. Kali ini Michael Keaton, yang kita mungkin sekarang tahu sebagai Vulture di Spider-Man, itu dipercayakan untuk menjadi Batman pada saat itu. Gak mau kalah dari film Batman sebelumnya, Keaton pun diberikan Batmobile sendiri. Film yang disutradarain oleh Tim Burton ini memiliki konsep Batmobile yang beda dari film-film sebelumnya. Sang desainer Anton Furst membuatnya seperti Lamborghini garis miring Formula 1 tapi kayak ada tongolan jet turbin depannya. Pokoknya beda banget deh. Di sini mobilnya sudah membentuk sangat futuristik dan komikal. Apa yang dimaksud komikal itu kesannya kayak mobil ini tuh hanya ada di komik, tapi ternyata bisa dijadikan kenyataan oleh Anton Furst. Nggak kalah dari mobil Batman edisi sebelumnya, mobil ini juga punya fitur-fitur yang sosok Batman tuh kayak wajib punya gitu loh guys. Dari spherical bombs, a pair of forward-facing Browning machine gun, side-mounted disc launchers, chassis-mounted chain breakers, dan banyak lagi pastinya. Karena mobil ini tuh sangat futuristik nih guys, dimana dia bisa melakukan banyak hal. Yang bikin epic lagi, mobil ini tuh bisa ngeluarin smoke emitters maupun bat missiles. Nah, gara-gara ini, mobil ini menjadi basis ke beberapa komik Batman selanjutnya. Jadi, ini benar-benar membuat landasan baru di dunia Batman. Mobil selanjutnya kita punya Kilmer Mobile. Mobil ini pertama kali rilis di film Batman Forever. Ini beda ya dari film Batman sebelumnya, karena di sini yang memerankan Batman adalah Val Kilmer. Kalau kalian lupa film Batman Forever itu yang mana, ini film yang ada Riddler yang diperanin oleh Jim Carrey dan ada Two-Face Harvey Dent yang diperanin oleh Tommy Lee Jones. Mobil ini didesain oleh Barbara Ling
Dan mobilnya kali ini berbentuk seperti kapsul gitu. Dan kalau kalian perhatiin sebenarnya bentuknya itu kayak semacam ada sayap dan rusuknya. Alasan kenapa dibuat seperti itu emang membuatnya lebih seperti Batman. Dan di atasnya pun kita melihat ada semacam siripnya gitu guys. Sama seperti mobil-mobil sebelumnya, mobil ini memiliki dua tempat duduk dan pastinya punya fitur-fitur yang sosok Batman tuh harus punya ya guys. Dari two primary avoidance features, yaitu ada bisa lock all four wheels perpendicular to its center line, terus juga bisa nge-reroute the jet exhaust dan juga memiliki sebuah grappling cables. Gue juga nggak tahu itu apa aja. Tapi yang bikin kerennya di film ini, mobil ini tuh bisa jalan di tembok. Jadi pertama kalinya nih mobil bisa langsung jalan lurus naik aja ke tembok. Sayangnya walaupun memiliki fitur banyak ini, mobilnya itu di filmnya juga umurnya sangat pendek. Karena nggak lama kemudian si Riddler datang dan meledakkannya dengan menggunakan bom-bom gitu guys. Sekarang kita memasuki mobil-mobil yang dirilis pada tahun 2000-an. Ya, kalian bisa tebak langsung, mobil selanjutnya adalah mobil yang ada di trilogi Batman-nya Christopher Nolan. Mobil ini pertama kali dirilis di film Batman Begins pada tahun 2005. Yang bikin menarik, mobil ini tidak langsung ada di garasinya sosok Bruce Wayne. Asal-usul mobil ini adalah hasil sebuah riset yang diadakan oleh tim Applied Science pada Wayne Enterprise, di saat itu dipimpin oleh Lucius Fox. Dari segi bentuknya sendiri, mobil ini memiliki 2 roda depan dan 4 roda belakang. Fungsi mobil ini sebetulnya sebagai penyeberang sungai gitu sih kalau kata si Lucius ya. Tapi emang tipenya tuh mirip banget kayak mini tank kalau kita lihat. Pada awal filmnya juga mobil ini tidak berwarna hitam loh guys. Warnanya masih warna army-army gitu kayak coklat muda, coklat tua. Tapi setelah di-rebuild dan diwarnain hitam, mobil yang didesain oleh Crowley dan Nolan dan engineers Chris Corbould dan Andy Smith ini memiliki banyak fitur-fitur baru yang bisa memenuhi kebutuhan sosok Batman. Mobil yang dijuluki The Tumbler ini bisa berubah menjadi Batpod atau bahasa kerennya itu motornya si Batman. Jadi salah satu roda depan dan roda belakangnya bisa dicopot dari mobil The Tumbler ini dan merubah menjadi Batpod. Masih inget saat Ben Affleck menjadi Batman? Pastinya dong, karena film ini juga belum lama banget sih dirilis. Dari Justice League, Batman vs Superman, dan Suicide Squad, kalian bisa lihat mobil ini. Karena ini di luar triloginya Christopher Nolan, mereka merencana untuk membuat Batmobile lagi. Dan kali ini, Patrick Tatopoulos diberi kepercayaan untuk mendesain mobil terbaru. Ide awal mobil ini adalah untuk mengikuti atau menyerupai mobil yang ada sama Michael Keaton kalau teman-teman ingat, yang didesain oleh Anton Furst. Dari segi desainnya, mobil ini juga terlihat sangat ceper dan bisa dibilang mirip The Tumbler, tapi ada esensi-esensinya si Keaton mobil itu guys. Yang mungkin kalian penasaran fitur apa aja sih mobil ini punya? Mereka tuh ada kayak machine gun turret gitu, terus ada harpoons atau istilahnya tombak ya kalau bahasa Indonesia. Terus bisa ngeluarin paku juga, terus ada night vision mode, bisa toxin scan, dan lain-lain juga banyak. Karena kalau kita lihat di film Batman yang ini, dia punya banyak tools-tools yang kita juga nggak duga ya guys. Mobil ini pun juga memiliki masa yang sangat dibilang pendek ya, karena mobil ini juga langsung dirusakin pas Batman langsung ketemu dengan Superman. Tapi hebatnya, walaupun udah dirusakin Superman, mobil ini bisa terus balik lagi ke garasinya. Kalau kalian kira mobilnya Ben Affleck adalah mobil terbaru yang dirilis, kalian salah guys. Karena belum lama ini, Matt Reeves atau bisa dibilang sutradara terbaru film Batman juga merilis Batmobile terbarunya. Konsep kali ini adalah American Muscle Car. Kalau teman-teman penasaran apa itu American Muscle Car, sebenarnya kita sering banget sih melihat mobil ini di film Fast and Furious. Dan lebih tepatnya, mobil yang digunakan oleh Dominic Toretto. Udah gak sabar gak sih untuk menyaksikan film terbarunya The Batman yang akan diperankan oleh Robert Pattinson. Sayangnya film ini harus tetap diundur karena adanya wabah COVID-19 ini. Kita berdoa saja semua akan cepat selesai dan balik lagi ke situasi normal. Dari mobil-mobil yang sudah kita jelaskan, mobil mana adalah mobil favorit kalian? Kalian bisa langsung tulis saja di comment section di bawah ini.
Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih sudah menemani kita sampai titik ini. Tapi jika kalian ingin terus bersama kita, jangan lupa untuk di-subscribe channel update film dan komik. Subscribe kalian sangat berarti loh buat kita. Untuk sementara sampai sini dulu ya guys. Sekian dari tim channel update film dan komik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Adios!